ya. Suatu pembahasan yang I think ini untuk mempersiapkan orang muda segera kaya lah ya, segera kaya demi kerajaan Allah. Nah, hari ini pembicaranya juga menarik by the way. Biasanya saya dan Bang Alfred, kini adalah Bapak Pendeta Tama, ini adalah gembala kami di MRI Depok. Lalu bersama dengan Pak Yonas Suryono ya. Terlebih dahulu saya memperkenalkan Pak Yonas Suryono. Ya, beliau ini of course ya kalau lihat penampilan maybe ya sudah tua. Sorry Pak Yonas, maafkan saya gitu ya. Tapi tentu jiwanya jiwa pelayanan yang muda sekali, murah senyum ya, energik banget gitu ya. Lalu beliau adalah alumni dari alumni mahasiswa, of course mungkin ya, kita mahasiswa tetap mahasiswa ya, akan pernah berhenti belajar. Beliau adalah alumni dari UI ya, We Are the Yellow Jacket. Saya We Are the Yellow Jacket yang pertanian, IPB maksudnya. Lalu beliau sering terlibat di dalam pelayanan Perkantas dan LPMI. Beliau pernah belajar di Sekolah Tinggi Reform Injili, lalu kemudian ambil Magister Ministry di STT Jakarta, and then lanjut untuk ambil Magister Teologi di STT Apolos. Ya, kini beliau masih terus berkecimpung di bidang IT dan tetap aktif pelayanan mahasiswa. Ya, pelayanan mahasiswa yang tentunya juga terlibat di dalam organisasi Perkantas. Ya, demikian mungkin sedikit opening mengenai Bapak Yonas Suryono. Nah, oleh karena itu kita akan menyimak materi yang akan disampaikan oleh dua orang hamba Tuhan. Yang pertama nanti oleh Pak Yonas, lalu kemudian akan dilempar sedikit kepada saya, lalu saya akan lempar lagi ke Pak Tama. Saya mempersilakan kepada Pak Yonas untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Ya, sebelum kita menyampaikan bani, sekali lagi kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapak Surgawi yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena pada siang hari ini, umat tebusan-Mu ini diberi karunia oleh Tuhan untuk bersama-sama belajar tentang wahyu Allah seputar kekayaan. Oleh karena itu, sekalipun bahan ini mungkin terdengar asing di telinga kami, namun biarlah dengan pertolongan dari Tuhan, kami boleh menerima, memahaminya secara tepat, seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Pimpin sertai kami ya Tuhan, juga pimpin hamba-Mu serta Pak Tama yang akan memandu adik-adik kami, anak-anak muda, yang mempunyai masa depan cerah untuk boleh menaklukkan dunia ini, menaklukkan kekayaan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpin sertai kami ya Allah. Teduhkan hati kami dari suara-suara yang ingin mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan jelas terdengar di tengah-tengah kami, dan kami tunduk di bawah otoritasnya. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi saya menyalami rekan-rekan muda, Shalom. Dan saya akan memulai dengan satu tema, saya memberi judulnya, menjadi Kristen kaya, apa salahnya? Nah, ini tadi sempat disinggung oleh moderator atau MC kita bahwa ini tema yang jarang kita bahas di dalam teologi reform. Tetapi tidak ada kalau ditanya dari kita mau hidup miskin atau kaya, terus mereka memilih miskin, sekalipun teologi yang kita anut adalah teologi salib. Tetapi ketika kita mengatakan apakah salah terhadap kekayaan, dan pada kenyataannya, ini pada kenyataan umumnya, orang-orang reform secara ekonomi dikaruniai materi lebih baik dibandingkan yang di luaran, menurut saya ini ya. Nah, mungkin akan menjadi konflik dalam diri kita. Apakah teologi ini inherent dengan keadaan yang kita sedang nikmati, atau justru sebaliknya. Nah, gambar ini bukan ruang keluarga saya, tapi ini adalah ruang impian keluarga saya yang tidak akan terwujud sampai akhir hidup saya. Nah, saya akan memulai suatu
slide berikutnya, yaitu suatu keadaan yang menurut kita sering kita lihat. Kalau dikatakan bahwa kekayaan itu salah atau tidak, pada kenyataan kita menghadapi meskipun tidak sekaya yang ada di layar teman-teman sekalian. Kita melihat di situ ada seorang penginjil yang namanya Creflo Dollar. Dan buku-bukunya juga berbicara tentang prosperity, tentang kekayaan, dan memang dia kekayaan. Dan saya mengutip satu perkataan dari Benny Hinn yang mengatakan, mengapa kita mesti menunggu surga kalau kita di dunia bisa memperolehnya. Nah, ini satu hal yang menarik. Kita sering mengkritisi tokoh-tokoh ini, terbiasa secara insting gregetan melihat pengajaran dari tokoh-tokoh semacam Creflo Dollar ini, ataupun Benny Hinn, ataupun Jim Bakker yang akhirnya bertobat dan menulis buku I Was Wrong, The Untold Story, Shocking Journey from Praise the Lord to the Prison, gitu ya. Dia berkata tentang dari orang yang mempopulerkan Praise the Lord di dalam tele-evangelismenya dia, dan akhirnya dia masuk penjara, dan di dalam penjara dia bertemu dengan kebenaran. Bahkan di suatu gereja, di gereja-gereja kita tidak tanpa sadar, suatu gereja yang berhasil itu diukur dengan 3 Holy Beasts, gitu ya, 3 B, yaitu bodies, building, and bugs, yaitu jumlah orang, jumlah gedung, mewah atau tidak, dan yang ketiga, jumlah dolar yang masuk atau persembahannya. Nah, ini sudah menjadi hal yang lumrah di sekeliling kita. Sehingga insting kita, begitu melihat orang-orang seperti ini, kita menghakimi mereka. Nah, pertanyaannya, apakah kekayaan itu dosa? Apakah teologi salib itu berarti hidup miskin seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa tafsiran miskin di hadapan Allah itu identik miskin secara harta? Benny Hinn yang saya kutip dengan katakan, mengapa mesti menunggu surga kalau kita bisa menikmatinya sekarang, yang sekarang moga-moga di dalam proses pertobatannya, ya. Kita akan melihat mencari jawab pertanyaan-pertanyaan ini dari perspektif biblika. Kita akan melihatnya dari teks-teks kitab suci, bagaimana kitab suci menjawab pergumulan kita tentang kekayaan itu. Apa kekayaan itu sesuatu yang haram atau sebaliknya? Kekayaan itu sesuatu yang diharuskan, seperti yang dipahami oleh teologi yang kita kritis, yaitu sebut saja namanya teologi sukses, begitu. Nah, karena saya sudah disebutkan saya lebih tua dari Pak Tama, maka saya akan memilih teks yang lebih tua, yaitu Perjanjian Lama. Nanti karena yang lebih muda Pak Tama, dia akan memberikan teks Perjanjian Baru. Karena memang teks Perjanjian Baru lebih complicated dibandingkan yang lama, maka saya memilih Perjanjian Lama. Nah, kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Lama, ya, tentang kekayaan. Kita akan mulai, dan yang pertama adalah Ayub. Ya, kalau kita melihat tokoh Ayub, misalnya di Ayub pasal yang kedua, yang pertama, ayat 2 yang ketiga, Ayub itu seorang yang kaya raya, ya. Dikatakan dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor kuda, unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah sangat besar. Sehingga dia adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi Ayub ini adalah orang kaya. Dan kalau kita mengatakan bahwa kekayaan itu sesuatu yang haram, Ayub ini orang yang kaya yang sangat berkenan kepada Allah. Bahkan dikatakan apa? Allah begitu bangga dengan Ayub sehingga ketika terjadi persidangan ilahi di sorga sana,
Allah bangga dan mengatakan, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Ayub adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Dan Ayub memiliki semua itu. Tentu berasal dari Allah. Kalau itu berasal dari yang lain, tentu Allah tidak bangga. Dan itu teruji ketika Ayub di dalam cobaannya, di dalam testingnya, di dalam dia mengalami pencobaan dari iblis, sekaligus juga mengalami tes dari Allah tentang pemahaman dan imannya. Seluruh drama di kitab Ayub ditutup hasilnya Ayub kembali dipulihkan hartanya. Bahkan dipulihkan 2 kali lipat. Kalau kita melihat tadi dikatakan angka 7.000 ekor kambing. Itu kata angka 7 kita semua tahu, apalagi sudah mendengarkan khotbahnya Pak Tama tentang kitab Wahyu, bukan? Angka 7 adalah angka yang melukiskan secara numerologi adalah sempurna. Angka 3 juga sempurna, artinya kekayaan Ayub paripurna sudah. Tidak perlu tambahan lagi. Dan Allah dilukiskan memberikan 2 kali lipat. Artinya kekayaan Ayub datangnya dari Allah. Bahkan ketika dikatakan anaknya laki-laki 7, perempuan 3. Sekali lagi, 7 sempurna, 3 sempurna, 10 genap. Nah, ini dari Ayub. Siapa lagi? Mari kita lihat Abraham. Abraham dikatakan sangat kaya di Kejadian pasal yang ke-13 ayatnya yang kedua. Banyak ternak, perak, dan emasnya. Tokoh Abraham yang kita kenal sebagai bapak orang percaya dilukiskan sangat begitu kaya. Bahkan ini diteguhkan lagi oleh Eliezer ketika dia sedang mau melamar Ribka untuk Ishak anaknya. Eliezer mengatakan demikian, Tuhan sangat memberkati tuanku. Kejadian pasal 24 ayat 35. Tuhan sangat memberkati tuanku sehingga ia telah menjadi kaya. Jadi kekayaannya Abraham itu Allah yang membuat. Tuhan atau di dalam bahasa aslinya menggunakan kata Yahweh telah memberikan kepadanya kambing, domba, lembu sapi, emas, perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Jadi dari sini kita akan mengatakan bahwa kekayaan, 2 teks yang kita baca tadi mengatakan bahwa kekayaan datang dari Allah. Demikian juga Ishak. Kejadian 26 ayat 12 hingga 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ketika Ishak mendapat hasil yang begitu besar, itu karena diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Artinya Ishak memperoleh kekayaan dan sangat kaya karena datang dari Allah. Yakub, Kejadian 30 ayat 43. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan mempunyai banyak kambing. Nah, ini adalah tokoh merchant, tokoh saudagar. Nah, tokoh politik pun, Yusuf menjadi sangat kaya di Mesir. Daud menjadi sangat kaya sebagai raja di Israel. Jauh melebihi kekayaan Saul pendahulunya. Nah, saya akan masuk kepada yang lebih super kaya lagi, yaitu Salomo. Salomo seorang politikus yang ulung, namun juga sekaligus kaya. Kekayaannya terdaftar di 2 Tawarikh 9, ayat 20 sampai 22 dan ayat 25. Segala perkakas minuman Raja Salomo terbuat dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu terjadi emas murni. Perak tidak dianggap berharga. Perak dianggap tidak berharga. Sebab raja memiliki kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama orang-orang Huram. Sekali lagi 3 tahun kapal Tarsis datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Raja Salomo memiliki semua raja dalam bumi dalam kekayaan dan hikmat. Ayat 25. Salomo juga mempunyai 4.000 kandang untuk kuda-kudanya, kereta-keretanya,
12.000 orang berkuda ditempatkan dalam kota-kota kereta di Yerusalem. Nah, Salomo menerima itu dari mana? Kekayaan yang begitu melimpah ruah. Saya akan membacakan asal hartanya Salomo. Tentu kita tahu ketika Salomo sebelum diurapi menjadi raja, dia mempersembahkan korban di mezbah Tuhan. Waktu itu bait suci belum ada. Ya. Nah, ketika dia berdoa, ketika dia sedang selesaikan mempersembahkan itu dalam doanya, dia bermimpi dan Allah bertanya, Yahweh bertanya kepada dia, apa yang kamu minta daripadaku? Maka ini doa yang harus kita ikuti. Dan ini sangat reform menurut saya. Ya, 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara-perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Dan Tuhan menjawab di ayat yang ke-13. Ya, kamu tidak minta bla 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 bla, tetapi katanya 13. Dan juga apa yang tidak kamu minta, aku berikan kepadamu, kekayaan maupun kemuliaan. Jadi, ketika berdoa, apa yang diminta Salomo kepada Tuhan? Hikmat, pengetahuan untuk menimbang, untuk melakukan tas yang dibebankan kepada dia, yaitu untuk memerintah Israel. Jadi sekali lagi sebagai anak-anak muda, kalau Tuhan memberi pilihan kepada kita, minta apa? Jangan minta yang kita mau, tapi mintalah apa yang kita butuhkan untuk rencana Allah. Nah, rencana Allah untuk Salomo adalah untuk memerintah Israel, maka dia minta hikmat. Dan ayat 13, karena yang lain tidak minta umur panjang kuberikan, kemuliaan juga aku berikan. Dan ini diberikan kepada Tuhan ayat 13. Aku juga memberikan kepadamu kekayaan maupun kemuliaan. Jadi kekayaan dan kemuliaan datang dari Allah. Saya kutip yang terakhir. Raja Hizkia. Raja Hizkia. Kekayaannya juga begitu luar biasa. Ya, Hizkia mendapat di 2 Tawarikh 32 ayat 20 sampai 30. Hizkia mendapat kekayaan yang kemudian sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar dan kandang-kandang untuk kawanan kambing dan domba. Ia mendirikan kota-kota memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi. Dan perhatikan ayat 29. Karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia juga telah membendung aliran Gihon dan sebelah hulu dan menyalurkan ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Jadi di sini kita lihat semua teks yang saya bahas tadi selalu berbicara kekayaan, kemuliaan datang daripada Allah. Ketika Salomo tadi berdoa, Tuhan bilang, aku yang akan memberikan kepadamu kekayaan dan kemuliaan. Di samping permintaan yang mendasar yaitu hikmat. Jadi sekarang kalau anak-anak muda reform, situ udah on the track. Sekarang hikmat sudah, tinggal berikutnya yaitu kekayaan dan kemuliaan. Gitu, Pak Tama senyum-senyum saja. Kalau kekayaan dan kemuliaan disertai hikmat, maka pengelolaannya pun secara berhikmat untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Nah, ketika tadi Tuhan berkata kepada Salomo, maka Daud menyimpulkan, mengulangnya saat Salomo berhasil mendirikan bait suci. Daud di dalam doanya dia mengatakan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Jadi teman-teman sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, dari sampai di sini, teks perjanjian lama ramah terhadap kekayaan. Bahkan
Salomo yang memberi nasihat kepada kita, suatu nasihat yang sangat common sense, yang tidak perlu penjelasan terlalu rumit, tentang kekayaan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Orang miskin dibenci oleh semua saudara-saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Dari sini ini adalah satu common sense, suatu cara pandang dunia, bahwa orang yang punya duit lebih dicintai dibandingkan orang yang tidak punya duit kalau levelnya sama. Kalau levelnya sama, tidak ada atribut lain. Tetapi kalau ada atribut lain yang lebih berharga dari harta tadi, lain perkara. Tetapi kalau misalnya sama-sama gantengnya, sama-sama Kristennya, sama-sama gereja reformnya, yang satu kerja di Pertamina dan yang satu kerja di agen minyak, maka seorang wanita muda dari MRI Depok pasti akan memilih yang pertama. Itu namanya menggunakan hikmat. Itu common sense. Kalau semuanya sama, tinggal itu filter terakhir. Nah, sekali lagi, keadaan seperti ini, cara pandang netral ada seperti ini. Apalagi tadi kita melihat bahwa itu datang daripada Allah. Sebelum saya dikasih warning, beri waktu saya sekitar 3-5 menit lagi untuk menyelesaikan bahan saya. Nah, ketika tadi kita melihat fakta-fakta tadi, kalau kekayaan itu datang dari Allah, apakah berarti teologi yang dianut oleh gereja-gereja sebelah itu, entah sebelah mana, kalian definisikan sendiri, benar, pasti benar. Tunggu dulu, saya ngajak kita ambil napas, injak rem. Karena apa? Beberapa fakta berikut ternyata tentang harta kekayaan membuat beberapa orang terjatuh. Yang pertama adalah, saya kasih contoh Achan. Achan adalah salah seorang Israel dari suku Yehuda. Dia waktu Israel menaklukkan Yeriko dengan segala kekayaan. Dia harus tahu persis. Orang Israel waktu itu menyerbu Yeriko dan Yeriko dicalokkan dan situ banyak jarahan yang oleh Allah harus dibakar. Akan bilang apa? Orang dia bilang eman-eman, sayang disayang, barang dihancurkan. Karena apa? Kita harus lihat latar belakang Achan. Achan dan orang Israel adalah orang budak selama itu. Nggak melihat kekayaan sebegitu besar dan melihat kekayaan menjadi silau. Dan akhirnya akan menyembunyikan dan melanggar firman Tuhan karena kekayaan. Jadi kekayaan juga bisa dalam tanda petik mengandung bahaya yang harus kita waspadai. Yang kedua, akan mungkin miskin. Kita bisa maklum, kita bisa mengerti kalau orang miskin kena godaan kekayaan wajar. Tetapi kalau orang kaya kan kayak kami ini kan nggak gitu Pak, misalnya begitu. Tunggu dulu, saya mau kasih tahu orang yang sangat kaya, tapi juga jatuh. Raja Ahab dan istrinya Isabel. Ya, Raja Ahab namanya raja, tinggalnya di Yerusalem, tempatnya pasti pilihan. Kalau saya gitu ya, suruh milih tinggal, kalau saya sebagai raja, ya, sebagai orang penting, ya saya milih di Pondok Indah lah dibandingkan di Depok lah, kan begitu. Pasti kerajaan itu tempatnya yang segitiga emas. Tempatnya pasti bagus dibandingkan pinggirannya. Nah, ketika dia melihat tanahnya Nabot yang di sebelah istana, Ahab tetap tergoda meskipun sudah luas tanahnya. Berikanlah kebun anggurmu itu kepadaku. Sebab kebun itu dekat dengan istanaku dan aku ingin menanam sayur. Ternyata kekayaan bukan karena orang miskin saja tergoda. Orang kaya pun bisa tergoda akan kekayaan untuk getting more and more. Ini mirip banget cerita tentang Daud. Ya, karena Ahab
dengan bantuan Jezebel, akhirnya apa? Membunuh Nabot, disetting, difitnah, Nabot dibunuh, minjem tangan para tua-tua, akhirnya Nabot meninggal, tanahnya jatuh ke tangan dia. Ini sama persis dengan Daud. Ketika Daud istrinya sudah banyak, lihat Batseba, dia suka dan dia mengambilnya dari Uria harus dibunuh. Ini yang namanya keserakahan. Awas terhadap keserakahan. Sikap greedy bukan karena dia tidak ada. Orang yang keberlebihan pun bisa kena sikap greedy. Nah, bahaya ini nanti akan dibahas oleh Pak Tama dari perspektif PB. Karena di PB begitu jelas sikap greedy ini muncul. Oleh karena itu, doa yang paling baik, doa yang paling indah terhadap kekayaan dinaikkan oleh Salomo. Jangan berikan ke aku kemiskinan atau kekayaan. Jangan buat aku terlalu miskin atau aku terlalu kaya. Biarlah aku menikmati apa yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Kalau aku miskin, jangan sampai aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Atau dengan bahasa yang mudah, jangan buat aku terlalu kaya sehingga aku greedy terhadap kekayaan itu, yang akhirnya aku sombong dan tidak bergantung kepada Allah lagi dan mengatakan, siapa Allah? Aku cukup dengan diriku sendiri. Atau kalau jatuh miskin, jangan sampai dia mencemarkan nama Allah. Menutup paparan saya pada sore hari ini. Harta dan kekayaan itu adalah hamba yang baik. Tetapi tuan yang jahat. Saya katakan tuan yang jahat. Karena kalau kita mulai dikontrol oleh kekayaan, ya, yang di dalam istilah Injil, nanti Pak Tama akan bahas, itu disebut mamon, maka akan membuat kita seperti Akan ataupun Ahab. Namun, jika itu bisa dikontrol, dia adalah hamba yang baik, menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sendiri memberi nasihat di dalam Lukas 16 ayat 9. Saya melanggar satu ayat, Pak Tama. Ya, untuk kita dinasihatkan untuk mengikat dan mempergunakan mamon untuk tujuan kekekalan. Kalau diberikan Allah kita kekayaan kepada kita, jangan sampai kekayaan itu mengontrol kita, tapi biarlah itu kita mengontrol kekayaan itu. Atau dalam istilah Tuhan Yesus menggunakan untuk mengikat dan mempergunakan mamon itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kepentingan kerajaan Allah. Saya akhiri sekian dulu supaya tidak terlanjur bosan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Yonas untuk penyampaian materi yang pertama. Well, sebelum kita lanjut ya, nanti dilanjutkan oleh Pak Tama, saya menghimbau untuk rekan-rekan yang sudah tergelitik untuk segera menjadi kaya, of course, jangan miskin mulu ya, jangan miskin mulu gitu. Materinya